kalau yang dibilang jelek, yang Garo turun itu kan, itu kayak gantian itu di semester 2 kelas. PNG cuma Ya. Welcome to Wibu Merapat. kita ngobrol yang nggak penting-penting amat. Jadi di sini aku Vito dan di sini ada Januar. Nah, jadi kita di sini tuh ada anak magang ya guys. Itu terpaksa buat jadi konten kreator kayak gini. Dan gak bisa nolak juga. Ya gimana lagi? Yang penting nilainya Ada lah minimal. Semua. Ya. Oke, jadi kita di sini mau bahas anime kesayangan kita semua. OPM itu apa sih mas? Panjangannya? Organisasi bukan. One Punch Man. One Punch Man ya. Jadi di zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak tahu anime One Punch Man Siapa? ya mas ya? Bisa dibilang anime yang unik. Kita bisa lihat sendiri untuk MC-nya. Ya, Buta, overpower gitu ya. Yang buta kan yang biasanya pakai baju pay itu ya. Aneh banget. Saking overpowernya sih mas, dia bisa ngalahin musuhnya dengan satu pukulan aja gitu mas ya. Nah, jadi di sini aku mau sedikit membahas soal alur dari awalnya atau ceritanya. Ini kenapa? Ini Gitu. tahun berapa sih? OPM itu dari tahun 2015 untuk animenya yang Anjir, udah lama ya. Ya, Berarti 10 tahun lalu kan ya? 10 tahun yang lalu itu. Tapi untuk grafiknya sih kayak bukan anime yang lalu. Ya, Bukan, ya. ada yang Kalau ya. kita ngomongin sesuatu ya benar. Terus juga untuk yang season 2 itu tahun 2019 digarap oleh studio Ya, Staff. pindah studio kemarin. Ya, dan season 3 juga baru aja kan mas. Nggak tahu bakal diupload kapan, tapi yang jelas Ah. ya masih boleh. Betul, itu juga dari Staff. Terus kalau misalnya kalian yang nggak tahu soal alur dari One Punch Man ini dari awal itu kenapa itu kok bisa jadi sekuat ini sih gitu ya. Jadi karakter yang bernama Saitama ya orang biasa sebenarnya kayak kita culun gitu mas ya. Terus dia juga punya ambisi untuk jadi seorang superhero. Jadi dia melakukan latihan secara intensif yang 100 kali. 100 kali terus setiap hari ya itu mas ya. Nah kayak gitu sampai dia jadi karakter yang kita kenal sekarang nih. Dari role-nya kan emang dia yang menembus limiter kan. Ya, Menembus limiter jadi bisa sampai sekarang. sampai sekarang gitu ya. Bahkan sampai dipukul aja kayaknya Nggak nggak ada ada. rasa ya mas ya. Ya. Jadi di season 1 itu fokus ceritanya gimana Saitama ini bisa jadi squad itu, terus dia daftar ke asosiasi pahlawan gitu ya. Daripada udah selesaiin semua tesnya gitu dengan bagus ya mas, lebih dari peserta lain, tapi kenapa kok bisa rank C gitu Ya, mas ya. ya. Di epic momennya tuh ada di episode akhir yang Balon ada Boros. Lord Boros itu ya, yang dia bawa kapalnya dari luar angkasa. Masa banyak lawan alien-alien baru. Betul kayak gitu lawan Saitama sampai nembus ke bulan ya gitu. Iya tuh, keren tuh. Keren banget sih. Tapi ya kayaknya tetap itu penting gak sih buat Saitama? Iya, betul. Iya, salah lawan sih. Lawannya bos terakhir ya gimana nih? Padahal kayaknya dia mau nyariin Blaze ya. Blaze, bener kayak Blaze. Ya, tapi malah ketemu yang lebih OP daripada Blaze. Makanya. Ya emang baru sial aja tuh berarti. Betul. Nah, ya kalau di season 2 tuh ceritanya lebih fokus pengenalan villain Ya, namanya. Garo lah. Garo ya itu. Yang Garo masih ya awal banget sih, masih belum jadi kuat banget gitu ya. Di akhir tuh ya pengenalan buat ke asosiasi monster ya mas ya. Asosiasi monster itu dia menyatakan perang gitu ya. Asosiasi pahlawan. Ya dia mengaku sebagai monster kan. Betul. Jadi itu sebagai pengantar untuk ke season 3 nya gitu Iya, ya. benar yang bakal kita bahas sekarang. Nah, jadi season 3 ini ya itu dengan studio yang sama tapi Ya, seperti yang kita tahu lah, ada banyak isu yang beredar. kalau kita tarik ke belakang ya mas, untuk season pertama emang sebagus itu gitu ya. Kita kan ngomongin soal ekspektasi dari penggemar ya, Ya. mas ya. Jadi seberapa parah sih mas masalah ini gitu? Dibilang parah juga sebenarnya lucu juga sih, namanya juga adaptasi pasti ada penurunan kualitas ya. Kita bahas dari studio dulu lah. Sisi Staff itu bukan studio yang baru-baru banget, bahkan senior banget. Itu studio gede dan memang judul-judulnya bagus-bagus. Kayak misalkan kalau tahu Sugoi Konosoma, yang Konosuba Movie kemarin, dan anak mas mereka, Nalga, itu juga bagus-bagus kan. Gitu. Jadi pada dasarnya Sisi Staff itu bukan studio yang kaleng-kaleng, tapi problemnya adalah kalau lu bukan anak emas ya mau gimana. Gitu. Sisi Staff itu kayak gak memaksimalkan potensinya gitu loh. Padahal harusnya kalau misalkan mau ya bisa. Tapi problemnya kan bukan di situ doang gitu loh. Ya banyak hal lain. Ya banyak hal lain lah, nanti bakal ya. ada juga. Kemudian kalau yang dibilang jelek itu ya banyak banget, kayak frame by frame itu kan itu harus dalam satu frame kan. Dia cuma satu objek kayak yang Garo turun itu kan. Ya, itu ya, satu itu ya. itu kayak gantian banget. Itu di kita semester 2 kelar. Iya. PNG cuma Ya, ya. Kalau lu bilang itu animasi, gua gak bakal bisa setuju. Oh my god, bro. Oh, hell no. Misal ada orang ngomong nih, itu frame-nya kan bergerak bro. Yang gerak tuh cuma mulutnya doang. Itu bukan animasi. Itu literal cuma gerak doang. PPT. Dan itu nggak terjadi di satu scene doang. Itu hampir di setiap episode bahkan. Wah, itu kemalasan yang sangat malas. Masalah ini udah nunggu berapa tahun pak? Udah dari 2015 kan. Akhirnya muncul S2 cukup buruk. Tapi kita masih bisa menikmati lah. Wah, masih menikmati ya sedikit lah. Nah, season 3 ini yang paling parah menurutku. Karena OTW ini kan, OTW ngeluarin Garo Cosmic itu kan yang muncul nanti. Itu kan sayang banget itu ya, ya kalau
kayak gini kan sayang banget, potensinya nggak bener-bener ditingin lagi gitu. Nah, problem lainnya juga audio nih misal, itu tuh entah ya mungkin gimana atau kuping gue yang rusak nggak tahu, nanti dicek lagi. Yang jelas ada beberapa episode tuh kayak audio yang awalnya mengegar ledakan dua bum tiba-tiba turun tiba-tiba naik lagi dan itu nggak konsisten. Aku nggak tahu sound mixingnya gimana, agak kurang atau gimana, tapi yang jelas untuk kuping itu agak aneh. Bukan dari segi animasinya doang ya, tapi Bener dari lah, dari audio dalam audio juga gitu ya ternyata. itu parah banget. Nah, kenapa sih mas kayak studionya yang bermasalah kah atau apanya sih mas? Kenapa kok si Citef mau menerima hal ini gitu kan, dan kalau misalkan dari awal bakal bermasalah, kenapa kok tetap diterima gitu kan? Ya. Ini aku benar-benar cuma tahu dari sisi fans juga ya, aku bukan pelaku di dunia industri anime, tapi pada dasarnya anime itu dibuat dengan planning dari komite produksi. Kebetulan untuk komite produksi OPM ini adalah Bandai Namco, Ya. dan dia yang memilih soal peninjauan jadwal, budget, nanti studio, mau model bisnisnya gimana, apakah stream di TV, mau stream di Netflix kah, atau di mana, nanti mereka yang mengatur semua itu gitu. Studio itu bakal mengeksekusi soal animasinya begitu. Standar setiap studio itu berbeda, misalnya kayak Madhouse ataupun Bones lah. Aku berharap banget mau main di Bones sih, tapi ya mereka lagi sibuk soal betul-betul akademia kemarin kan, bersama tuh, ya kan. Gitu. Ini teori versi juga. Citef itu slotnya masih ada untuk One Punch Man. Jadi Bandai Namco kayak mengambil mereka karena memang nggak mau keluar banyak duit. Ya itu teori fans, tapi menurutku cukup valid. Jadi dengan budget yang terbatas, memilih studio yang bisa dimasukin slotnya, tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Aku udah bilang tadi kan ada planning pembuatan proposal, terus ada script, desain, storyboard, ini tuh di awal semua. Ini di praproduksi bisa dibilang. Kemudian setelah ini selesai, itu masuk ke tahap produksi, kayak tahap animation, kayak tahap coloring dan lain-lain, itu di animation. Masalahnya kalau misalkan planningnya udah jelek, udah busuk banget, diproduksi sebagus apapun juga susah. Ya karena jadwalnya juga mepet. Jujur aku udah searching dan aku nggak nemu kayak jadwal jelas produksinya kapan ya. Tapi kalau ngitung dari trailer, awal tahun nggak salah tuh berapa ya? Itu kan cuman gap 8-9 bulan ya. Itu kan cukup pendek menurut gue. Tapi kalau misalnya ada tuh mas kayak bilang ini trailer kalau sama animenya beda ya. Ya gitu ya. Tapi jujur kemarin trailer OPM kurang juga ya. Kurang juga tapi ya. Nah itu buat bagian produksi kan. Terus terakhir itu ada juga post production. Itu kayak editingnya terakhir lah. Yang jelas target marketingnya. Nah menurutku kenapa bisa jelek? Komite produksinya memang nggak profesional. Tahap trailer dan praproduksi itu udah jelas Kelihatan banget ya kalau misalnya. kalau ini bakal jelek, ini bakal nggak bakal memuaskan. Jadi ya mau diapain lagi gitu. Mungkin karena komentarnya ini ya terlalu gede ya mas ya. Ya itu. Ada lagi nih mas, ya isu kemarin yang sempat viral sebenarnya. Ya. Ramai banget itu yang di Twitter itu mas. Jadi sutradaranya One Punch Man season 3 ini mas, tuh katanya sampai akun Twitternya diblokir gitu ya. Tutup akun dia. Tutup akun ya? Itu kenapa ya? Itu kalau dijelasin sih kasihan sih sebenarnya, kayak episode pertama rilis kan, dia tuh udah minta maaf kalau hasilnya memang tidak memuaskan. Itu dia bilang itu, dan namanya juga netizen. Kalau ada sesuatu yang bisa dihujat, jadi dihujat aja. Dan kebetulan targetnya paling tepat itu dia, karena dia kan suka dari produksi ini kan. Problemnya adalah hujatannya itu berlebihan. Ya kalau dia tutup akun tuh wajar-wajar banget. Jujur ya pasti kecewa juga kan. Soalnya staff juga gimana sih mau nggak bisa ngapa-ngapain kan. Orang kalau komentar produksi bilang A, mereka juga bakal ngerjain hal itu gitu. Leader dari Citef kalau bilang seperti itu, animator dan kawan-kawan ya mau ngomong lagi gitu. Misalnya gini, mereka tuh udah ditekan pressure kan, udah di pressure jadwal, udah di pressure ekspektasi orang-orang. Dan kalau hasilnya seperti ini ya mereka juga dikecam. Itu menurut kayak nggak adil aja kan. Ya pasti dia berusaha semaksimal mungkin nggak sih, ya kan? Kalau dipikir tuh soal si Penagai itu tuh ini baru pertama kali dia debut sebagai sutradara utama di sebuah anime. Sebelumnya itu ini loh kayak mengambil project tuh kayak Badan Nafis gitu. Itu mungkin bagus dan itu capable sebenarnya, capable sebagai sutradara. Tapi problemnya adalah dia debut di project yang setengah matang gitu. Itu kasihan banget. Tapi sampai sekarang masih tutup akun. Kayak masih deh. Soalnya gini, kemarin tuh dia bilang gini, dia bakal tutup akun dan setelahnya nggak bakal buka akun lagi sampai segitunya. Kasihan banget sih. Iya. Even mungkin One Punch Man udah nggak terlalu rame di Rame, ya, kayaknya nggak bakal beli lagi deh. Takutnya kalau misalnya ntar dia nggak mau jadi sutradara lagi. Kalau kita tarik garis besar ya dari semua masalah tadi itu ya mas ya, bisa kami hitamkan itu sebenarnya siapa sih mas? Kalau dibilang mengkambing hitam kan sih kayak terlalu ini ya, terlalu jelek banget dan banget ya. Di dunia itu nggak yang selamanya hitam itu selalu kotor, yang putih selalu bersih juga kan. Betul. Jadi kita sudah nonton nih. Coba dong sekali-sekali buat lihat dari sisi produksi juga kan. Yang bikin jelek itu yang kita bisa salin pertama adalah komite produksi menurutku. Itu karena jadwal yang jelek, budget yang kurang, dan manajemen yang buruk banget yang bikin OPM jadi seburuk
sekarang baik itu terkhususnya season 3 itu adalah hasil dari kegridian Bandai Namco, dan kemarin sempat ramai juga kan boykot Bandai Namco gitu kan. Intinya jangan greedy nih. Jadi kesimpulannya sih ya kita nggak bisa nyalahin dari pihak studionya. Ya, jangan kasihan bandaranya aja Kasihan gitu dari- Mas ya. dari pressure gimana banget Iya. buat disalin ya. Untuk budgetnya juga ya gitu seminimal mungkin dari dia. Kalau mau nyalain animator, nyalain staff yang lain, mereka nggak bisa apa-apa karena memang dari awal planning dan lain itu diatur sama komite sama yang lagi lead dari studio tersebut. Betul. Kalau emang udah bikin kayak gitu ya, mereka yang ibaratnya karyawan di bawah-bawah ini ya bisa apa? Iya. Bahkan kemarin itu sempat ada karyawan yang curhat di Twitter katanya kurang puas sama hasil pekerjaannya. Itu juga ada sampai tweetnya dihapus gitu. Jadi kasihan juga sebenarnya. Tapi emang untuk jajaran-jajaran staff memang nggak terlalu mencolok gitu kan. Dan itu juga mungkin karena budget juga kan gitu loh. Sedangkan kalau kita pikirin satu-satu, itu kan jajaran staffnya juga bagus-bagus banget. Jadi memang ya begitulah untuk realitanya di dunia peranimenya. Jadi buat kalian nih yang kalau misalnya nonton anime ya langsung gitu kalau misalnya ini anime jelek gimana sih ini studionya jelek gitu. Jangan ya guys ya. Kita juga harus melihat di belakang-belakangnya juga ya. Nah, mungkin terakhir nih guys. Kita kan sebagai penonton juga ya. Iya. Sebenarnya kita tuh harus ambil sikap seperti apa sih? Apakah kita harus menurunkan ekspektasi kita atau gimana gitu mas? Menurunkan ekspektasi ya, itu juga itu realistis sebenarnya seperti itu. Kalau tapi misal kalau lo mau tetap kritis itu juga nggak masalah. Mau ngujat sana sini, tapi cobalah untuk bersifat objektif. Gak cuma dari sisi fans doang, tapi dari sisi produksi juga. Gitu loh. Kadang kalau misalkan ada orang bilang, bah kok sampai segitunya sih? Padahal cuma kartun doang, padahal cuma anime doang. Ya nggak masalah kalau emang mau berbeda seperti itu. Kamu berarti bukan entusias saja. Tapi kalau ada orang yang benar-benar kritis di bagian ini sampai detailing hal seperti itu, ya juga nggak salah juga. Orang hobi dia juga kan, senang dia juga kan. Kritik ini bukan pure benci kan. Justru karena kita cinta banget sama animenya, kita harus kritik juga seperti itu. Meningkatkan kualitas Ya, anime itu apanya gitu mas ya. Nggak kerasa ya guys, kita udah ya bikin tadi berapa lama ya mas ya? Nggak kerasa ya kan? Ya dalam nyampe Nyampe tapi ya. Tapi ya Yapi kan kita nguras tenaga ya mas ya. Iya benar. Sampai juga kan. Karena udah Yapi kayak gitu ya rasanya kok agak lapar gitu. Enak ramen enak sih. Iya betul. Abis green beans tadi di luar, ini pokoknya lah kalau mau makan yang kadang Iya, ini makan ramen nggak sih? Ya. Nggak ada nih ramennya. Cocok juga ya, ramen ya. Padahal kita tadi barusan bilang, lapar banget, tiba-tiba udah asik. udah datang aja gitu ya. Kalau gitu kita langsung makan aja nggak sih? Boleh. Kita udah selesai makan nih guys. Di penghujung Udah acara. kenyang juga gitu. Kita tadi juga udah bahas anime One Punch Man gitu ya. Dan kalau kalian punya saran buat sesuatu yang mau kita bahas, tinggal tulis di kolom komentar di bawah, oke? Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Soramen TV. Oke. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasi untuk update kedepannya. Oke. Aku Vito. Aku Yanwar, And see you, bye-bye. bye.